Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Revolusi Indonesia. Dan kali ini saya mau menyapa seluruh umat Islam. Para ahli, para ulama, para kiai, para ustadz. Ada satu ayat di dalam Al-Quran. Sebenarnya nggak satu, dua. Dia sepertinya bersambung gitu. Allah bilang apa? Wa minan nasi may yujibuka qauluhu fil hayatid dunya wa yushhidullahu ala ma fi qalbi wa huwa ala dul hisam. Di antara manusia ada orang yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagungkan engkau, dalam kurung Muhammad ya, dan mereka bersaksi kepada Allah tentang isi hatinya. Padahal dia adalah penentang yang paling keras. Di ayat ini Allah memberi petunjuk kepada kita semua, umat manusia, khususnya umat Islam. Dan di antara manusia ada orang yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagungkan engkau Muhammad. Siapakah umat di muka bumi yang mengagungkan Muhammad? Tentu umat Islam. Dan mereka bersaksi kepada Allah tentang isi hatinya. Siapakah yang bersaksi kepada Allah tentang isi hatinya? Asyhadu an la ilaha illallah. Tentu umat Islam. Tetapi Allah menutup ayat ini dengan padahal dia adalah penentang yang paling keras. Berarti dalam kacamata Allah, umat Islam adalah penentang yang paling keras. Tetapi umat Islam tidak pernah menyadarinya. Padahal ada ayat di dalam Al-Quran. Wahai para ulama, para ahli, para kiai, para ustadz. Allah menegaskan bahwa kita semua adalah penentang yang paling keras. Umat Islam adalah penentang yang paling keras. Apa sebenarnya yang Allah kehendaki? Kita lihat di 208. Tadi itu 203 ya. Al-Baqarah. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha mardatillah wallahu raufum bil ibadah. Di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Mengorbankan diri. Di sini juga saya sampaikan kepada para ahli dan ulama Indonesia, para ustadz, para kiai, bahwa secara ilmu terjemah, ilmu leksis pemilihan kata, cara memilih kata mengorbankan diri adalah kesalahan fatal yang mengakibatkan adanya bom bunuh diri dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Mengorbankan diri dengan mudah digunakan untuk orang-orang yang sedikit ilmu, dijerumuskan. Korbankan dirimu jadi pengantin surga, kau masuk surga, kau kepada Allah. Mungkin itu doktrin-doktrin yang dilakukan oleh golongan-golongan yang membuat saudara sebangsa kita menjadi bom bunuh diri. Karena para ulama yang salah telah menerjemahkan wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha mardatillah dengan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya. Kita lihat secara ilmiah, secara ilmu bahasa. Kata-kata nafs di dalam Al-Quran itu banyak arti, banyak makna. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa, di situ diterjemahkan jiwa. Ada lagi walaqad khalaqnal insana wa na'malu ma tuwaswisu bihi nafsu. Di situ dan Allah mengetahui yang dibisikkan oleh hatinya, di situ nafs diterjemahkan hati. Sedangkan di ayat ini kata-kata nafs diterjemahkan diri. Berarti kata nafs dalam Al-Quran bisa banyak pemilihan kata, bisa jiwa, bisa diri, bisa hati.
bisa nafsu sendiri. Dan untuk yang ayat ini, seharusnya kalau kita berkaca dari hadis-hadis dari Al-Quran itu sendiri, yang benar adalah, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan nafsunya untuk mendapatkan ridho Allah. Siapapun manusia di muka bumi yang mengorbankan nafsu pasti dapat ridho Allah. Nafsu dan diri tidak sama. Mengorbankan diri bisa membunuh diri, tapi kalau mengorbankan nafsu berarti musuh yang dikorbankan. Sebenarnya menulis niat membaca Al-Quran itulah yang dimaksud dengan mengorbankan nafsu. Itulah yang Allah kehendaki. Itulah yang Allah cintai sebenarnya di antara manusia, yang mengorbankan nafsunya untuk mendapatkan ridho Allah. Bukan sebatas mengagungkan Muhammad dan bersaksi kepada Allah tentang isi hatinya. Bahkan dengan cara begitu, Allah menuduhnya sebagai penentang yang paling keras. Yang Allah kehendaki adalah, seperti Rasulullah telah berpesan, lebih berat dari perang hawa nafsu adalah perang Badar adalah perang melawan hawa nafsu. Makanya korbankan nafsumu, pasti ridho Allah kita dapatkan. Untuk semua para ahli dan ulama Indonesia, para kiai, para ustadz, ayolah kita duduk satu meja, kita bicarakan ini secara keagamaan, secara kenegaraan, demi membawa bangsa kita menjadi pusat ilmu dan peradaban. Demi kita memimpin dunia, demi 1 rupiah berbanding 10 dolar. Corona bukanlah hal besar bagi Allah, asalkan manusianya mau berada dalam lindungannya. Allah ingin menghimpun manusia dalam satu agama, agama Allah, bukan Islam. Bukan Kristen atau bukan agama apapun. Karena kita satu keturunan, karena kita satu umat sebenarnya, itu yang Allah kehendaki. Oke, semoga video ini sampai kepada para ulama, para ahli, para ustadz, pemerintah, agar kita bisa duduk satu meja untuk melihat sebenarnya detailnya apa. Di buku rahasia iman, buku rahasia negara, buku revolusi spiritual dan hati nurani, sangat gamblang, terang benderang, semua sudah dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.